What's up my brothers and sisters, Brandon Lim here. Hari ini gue akan share 8 rahasia sukses PDKT via chatting. Tips ini bisa dilakukan dan diterapkan oleh semua brother dan sister yang sedang melakukan PDKT. Dan sejauh ini, success rate-nya 100%. Sebelum tipsnya dimulai, gue mau ingatkan dulu untuk boleh subscribe ke channel ini. It will help up a lot. Gue banyak ngomongin tentang review, tentang habits, kebiasaan, membangun karakter, dan sebagainya. Subscribing to this channel will help me a lot, so thank you guys. Gue ada pesan khusus untuk para brothers ya. Jadi pastikan bahwa kalian selalu make the first move. Kalian yang initiate pertama untuk melakukan PDKT. Ya, it doesn't matter kalau kalian extrovert, it doesn't matter kalau kalian introvert. Boys, gentlemen, semua harus initiate pertama. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita langsung masuk aja kepada yang nomor 1. Tip nomor 1 adalah tanya pendapat gebetan. Oke, ya, ini bukan bicarakan tentang outfit saya hari ini bagaimana ya, bagus nggak ya pakai sepatu ini, bagus nggak ya pakai baju ini, atau pendapat tentang keputusan sehari-hari, hari ini enaknya makan apa, kemana, bukan soal itu. Tapi coba tanyakan pendapat gebetan dalam level yang lebih tinggi, pembicaraannya yang lebih dalam, yang lebih ada arti, yang lebih berkualitas. Boleh mulai coba ambil contoh kasus, ada hal-hal yang penting, ada yang kontroversial, atau tentang keputusan-keputusan hidup yang sangat-sangat penting ya. Kalian bisa coba bicarakan itu dan tanya pendapat gebetan menurut mereka seperti apa. Nah, dari sini kita bisa tahu gebetan itu orangnya seperti apa, karakternya seperti apa, berdasarkan dari jawaban-jawaban yang mereka kasih ke kita. Kita jadi bisa lihat dia cocok nggak sama kita, apakah dia cocoknya untuk short term, cuma sebentar aja, atau dia cocok untuk bisa menjadi pasangan kita dalam jangka waktu yang panjang. Dan dalam jangka waktu yang panjang maksud gue of course menikah. Nomor 2, tanya hobi dan interest gebetan. Ini menjadi conversation atau bahan bicara yang paling klasik dan yang paling gampang untuk dilakukan. Coba tanya aja apa yang mereka suka makan apa, mereka suka lakukan apa, hobinya apa, nonton film apa, suka baca buku nggak, suka cycling nggak, suka olahraga nggak. Ini sangat gampang untuk dilakukan, untuk ditanyakan, tapi banyak banget orang suka lupa somehow. Jadi ini ya menjadi pengingat aja. Tanya hobi dan interest gebetan lo. Tip nomor 3 adalah tidak selalu harus cepat membalas chat gebetan lo. Oke, ya jadi gue perhatikan mungkin pas PDKT awal ya, banyak orang langsung balas-balasan, tok 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 tok, setiap 5 detik balas, setiap semenit balas. Tidak harus seperti itu, karena lu dan gebetan pasti punya kehidupan masing-masing, pasti punya kesibukan masing-masing, punya pekerjaan masing-masing. Jadi nggak apa-apa, PDKT itu nggak harus jadi prioritas pertama dalam hidup kalian ya. Even though memang tujuannya kan untuk mengenal dan mau tahu apakah dia ini, gebetan ini cocok untuk jadi pasangan kita. Tapi dalam proses PDKT, jangan sampai ini mengganggu kehidupan kalian. Jangan sampai mengganggu pekerjaan, jangan sampai mengganggu urusan keluarga, dan sebagainya. Jadi tip dari gue adalah ya chill aja, santai aja. Kalau ngobrol ya mungkin pagi pas bangun. Terus pas break makan siang mungkin boleh ada conversation sedikit. Sore juga boleh lah update sedikit. Dan malam mungkin setelah semua pekerjaan selesai, udah beres semua, baru bisa agak intens bicaranya. Dan tunjukkan juga ke gebetan lu bahwa lu tidak nganggur, lu baik pekerjaan, lu orangnya sibuk, lu orangnya produktif. Hal itu bisa menjadi nilai plus juga buat lu. Tip nomor 4 adalah jadi pendengar, dan dalam kasus ini menjadi pembaca yang baik. Coba saat chatting, utamakan semua topik itu tentang dia, tentang gebetan. Jadi kita nggak selalu ngomongin tentang diri kita sendiri. Ya tunggu dia tanya, baru kita jawab tentang kita. Tapi coba usahakan lu yang tanya tentang dia, bagaimana harinya, seperti apa. Dan kalau misalnya dia punya masalah, coba menjadi pembaca yang baik. Ya semua detailnya lu perhatiin, semua hal yang dia bicarakan coba lu perhatiin. Dan kalau misalnya lu ada solusi, boleh juga kasih ke dia. Tip nomor 5 adalah tanya, apa yang aku atau apa yang gua bisa lakukan, apa yang bisa gua bantu, apa yang bisa aku bantu. Nah ya, pertanyaan ini harus ada dulu bros dan sisters, bahwa hal ini sangat-sangat powerful dan sangat besar untuk dilakukan. Karena saat lu sudah menanyakan hal ini, lu artinya harus siap keluar tenaga, siap keluar waktu, bahkan biaya atau uang untuk membantu dia. Tapi brothers dan sisters juga harus ingat bahwa hal ini sangat-sangatlah powerful, karena perbuatan atau actions itu speak louder than words. Ya, dalam kasus ini perbuatan kita, action kita pasti kalahkan hal-hal yang kita lakukan via chatting doang.
ambil kesempatan ini untuk go to the next level sama gebetan kalian. Kalau misalnya kalian bisa bantu gebetan, pasti kita akan bisa maju ke tahap berikutnya dan bisa makin serius. Tip nomor 6 adalah jangan hafalkan karakter gebetan lu, tapi pastikan kalau lu paham karakter dia. Ya, jadi banyak orang yang cuma sekedar hafal aja, oh ya dia sukanya ini, dia sukanya itu. Kalau lu cuma sebatas hafal dan tidak paham dia as a person seperti apa, lu bisa lupa. Ya, jadi pastikan kalau lu paham dia karakternya seperti apa, kebiasaannya seperti apa, kelemahannya apa, kelebihannya apa yang dia suka dan sebagainya. Kalau lu paham, lu bisa lebih autopilot untuk mengerti dia, lu bisa autopilot untuk bisa respon dengan baik. Tip nomor 7 adalah usahakan untuk sambung chat setiap hari, yang artinya 24 jam dikali infinity. Ya, misalnya lu dari mulai chatting dan terus menerus tidak ada hentinya. Mungkin lu tanya, oh bro rahasianya apa? Karena tadi kan lu bilang jangan chat setiap saat. Bagaimana caranya supaya bisa terus konsisten? Oke, siap-siap, ini rahasianya. Jadi pastikan kalau lu ngomong ada kualitasnya, ada deep talknya, karena itu bisa buat balas-balasan yang sangat baik. Dan pro tip dan pro rahasia dari gua adalah jangan ucapkan good night. Oke, ya mungkin bro ya atau sister, let's say bro lah, karena bro biasanya lebih aktif dan lebih frontal ya kalau chat. Bros mungkin suka ngomong good morning, good night ya. Mungkin good morning masih oke lah, tapi good night itu menutup conversation. Good night itu menutup kemungkinan untuk besok mulai lagi karena jadinya awkward. Habis good night, that's it, selesaikan, selamat malam, udah good night. Terus besok pagi mau chat lagi bingung, gimana caranya ya gue bisa chat lagi? Nah, coba nggak usah untuk pas lagi PDKT, coba hindari ucapkan good night ke gebetan. Karena ini yang gue selalu lakukan selama gue lakukan PDKT dulu. Ya, jadi good night itu menjadi conversation killer stopper. Ya, jadi percakapan tuh langsung reda, langsung stop kalau lu ngomong good night. Jadi misalnya gebetan ya, chat lu malam, terus lu kayak udah capek, kayaknya besok udah harus kerja kan? Udah, nggak usah dibales. Jadi balesnya lagi besok pagi, lanjut lagi paginya. Jadi bisa lanjut lagi conversationnya, jadi nggak ada henti-hentinya. Dan tip yang terakhir, nomor 8 adalah harus ada toleransi kepada gebetan. Ya, kalian harus ngalah, harus belajar lebih balance. Nggak boleh menang sendiri, nggak boleh egois. Kita nggak boleh judge mereka, misalnya mereka punya weakness, punya kelemahan. Jangan dijudge, tapi coba dimengerti, dipahami dia orangnya seperti apa. Tapi cek juga, apakah lu bisa mentoleransi kelemahan dia? Apakah buat lu itu deal breaker atau tidak? Apakah lu bisa toleransi kelemahan dia? Karena ada wise words bilang kasih menutupi segala pelanggaran. Nah, pelanggaran dalam kasus ini adalah kelemahan. Semua hal-hal yang mungkin menurut lu loh kok dia nggak bisa melakukan hal ini, kok dia nggak bisa begitu. Tapi apakah kasih lu terhadap dia bisa mengalahkan itu semua? Nah, ini semua akan taruh di tes pakai chatting waktu lu lagi PDKT. Kalau dari pakai chatting aja udah nggak bisa tahan, udah menurut lu kayak aduh udah nggak bisa ini atau apa. Nah ya, jadi itu adalah tesnya. So ya, itu adalah 8 rahasia sukses PDKT via chatting yang gue lakukan, yang gue terapkan. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan boleh juga nih gue baca di comment section below di bawah, kalian boleh tulis apa hal-hal yang kalian lakukan via chatting waktu kalian sedang PDKT. Gue juga mau tahu. Yeah, that is it. Subscribe to this channel if you haven't already. Give a like to this video. Share this video with your friends. I'll be seeing you in the comment section below. Dan sampai ketemu juga di video selanjutnya. I'm Brandon Lim, signing off. Peace out.